Halo, kembali lagi di video belajar Wiji. Oke, kali ini saya akan coba membahas bagaimana cara membuat heatmap planner ya, atau perkiraan sinyal Wi-Fi dengan menggunakan aplikasi SSP atau Set Survey Planner dari Ruiji ya, yang berbentuk layanan gratis dari Ruiji yang bisa diakses dimanapun ya, menggunakan internet dan juga browser ya. Oke, jadi untuk halamannya kita bisa akses di https survey.ruijinetworks.com ya. Oke, kita buka halamannya dan nanti akan di redirect ke halaman login ini ya, apa namanya, Ruiji Cloud. Jadi syaratnya kita harus mempunyai akun Ruiji Cloud ya. Jadi nanti akun Ruiji Cloud ini akan kita gunakan untuk membuat heatmap planner ya, atau perencanaan Wi-Fi. Oke, lalu kita login. Oke, di sini ya. Jadi kalau misalkan akun kita masih baru, jadi di sini biasanya masih kosong ya. Dan untuk memulainya kita bisa tinggal akses create project ya, untuk memulainya ya. Oke, create project, lalu kita buat nama projectnya. Misalkan kantor A Wi-Fi planning gitu. Siapa personilnya, misalkan Imam. Oke, lalu di sini perkiraan waktunya ya, ini biarkan saja, tidak begitu penting ya. Oke, di sini customer-nya misalkan PT kantor A misalkan ya. Lalu solution maker-nya misalkan CV Imam 123 misalkan gitu ya. Oke, nah, lalu di sini create success, lalu kita mulai untuk mendesainnya ya, klik tombol desain. Oke, nah di sini kita dikenalkan ya untuk GUI-nya ya. GUI-nya di sini kita bisa lihat ada add building. Jadi di sini kita bisa buat gedung baru ya, yang akan kita buat planning-nya ya. Lalu di sini kita bisa ubah namanya, misalkan PT Imam. Oke. Lalu di sini kita bisa tambahkan ini ya, lantainya ya, denah lantainya ya. Misalkan lantai 1. Oke, lalu kita import denahnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan .jpeg, PNG, bitmap, DXF ya, dan juga disarankan menggunakan JPEG. Lalu kita bisa cari file denahnya ya. Oke, misalkan kita punya file denah, saya sudah siapkan sih. Nah ini, ya ini kita bisa download di Google ya, tinggal cari aja denah, contoh denah atau floor map untuk mencobanya ya. Lalu kita import. Nah, lalu selanjutnya adalah kita diharuskan untuk membuat skala ya. Oke, jadi kita harus mengukur skalanya dari ujung ke ujung ini berapa meter sih gitu ya. Kayak misalkan di sini yang paling simple atau yang kita bisa perkirakan ya, mungkin di sini toilet lebarnya mungkin 2 meter ya. Nah, di sini kita bisa tarik garis ya dari garis satu ini ke garis titik yang kedua, dan kita bisa tuliskan mungkin di sini 2 meter ya, perkiraan untuk lebar toiletnya. Oke, nah setelah kita buat skalanya, nanti skalanya dia akan mengikuti ya. Jadi kita cukup buat perwakilannya aja gitu, skalanya. Oke, selanjutnya di sini kita diharuskan untuk membuat obstacle atau halangannya ya. Jadi kalau misalkan gedungnya seperti ini, kita harus membuat halangannya. Oke, mungkin saya akan tampilkan dulu jika tidak membuat halangan, apa yang akan terjadi. Oke, kita coba buat satu access point saja ya. Misalkan di sini kita gunakan access point Ruiji ya untuk SMB, RAP 2200E, tipe ceiling. Coba kita taruh di tengah kantor. Oke, di sini ada sekat-sekat, ruangan-ruangan meeting, ruangan private, dan juga ada ruangan public area lainnya ya. Oke, lalu kita aktifkan simulasinya ya, perkiraan sinyalnya.
Nah, inilah yang akan terjadi kalau misalkan kita tidak buat obstacle atau halangannya, dindingnya kita tidak buat. Sinyalnya dia akan menyebar kemana-mana dan ini tidak akan akurat ya untuk dibuat planningnya. Oke, untuk kembali lagi kita bisa klik ke Plan Edit Model ya. Oke, nah di sini kita lanjut ya ke Draw Obstacle. Di sini yang biasa saya pakai adalah eksterior dan interior ya. Kita coba eksterior dulu, lalu kita buat denahnya ya. Kita buat manual untuk penarikan atau pembuatan obstacle-nya ya. Oke, nah ini yang paling biasanya dituntut kesabaran ya untuk membuatnya ya. Karena semakin detail yang kita buat, biasanya hasilnya itu akan semakin mendekati aslinya ya, perkiraan sinyalnya. Ini untuk eksterior. Mungkin di sini kita bisa buat untuk interior ya, tembok untuk interior. Jadi dia lebih tipis biasanya ya. Ini perkiraan saja sih, karena untuk membuat sama persis dengan di lapangan itu saya rasa sangat sulit sekali ya. Jadi ini hanya perkiraan saja gitu. Oke. Mungkin ini ke tembok. Toilet juga sama. Oke, dan seterusnya ya. Oke, di sini saya hanya mengambil contoh denah ruang kantor yang cukup sederhana ya. Tidak terlalu banyak ruangannya. Oke, nah ini harusnya siskat. Jadi ini terbuka harusnya ya. Sorry, ini tadi saya bilang toilet ya. Seperti ini ruangan kantor, sorry. Jadi kalau hanya sebatas apa? Nah ini kalau misalnya kita mau hapus ya, kita tinggal klik. Jadi tadi saya salah perkirakan. Saya kira tadi ini toilet ya. Ternyata di sini bukan toilet. Di sini adalah kantor ya. Untuk ini saya coba hapus. Obstacle. Gimana hapusnya nih? Bentar ya, saya coba hapus. Harusnya hapusnya di sini. Klik. Ke hapus. Oh gitu ya. Jadi dipilih dulu, baru kita hapus. Nah gitu ya caranya ya. Dipilih dulu, baru kita obstacle hapus. Ya, jadi ini karena di sini hanya sebatas sekat saja ya. Hanya sebatas sekat aja. Jadi di sini kita abaikan aja. Kita nggak usah bikin obstacle. Oke, kalau sudah selesai, jangan lupa kita save. Oke, nah, kalau misalkan kita mau cari dokumen manual guide-nya ya, lebih detail di sini kita bisa klik ya di bagian sini, di bagian akunnya baru kita klik user guide. Nanti kita diarahkan untuk download ya atau melihat user guide dalam bentuk PDF. Oke, kembali lagi ke project ini kita balik ke device edit model ya. Oke, lalu kita buatkan simulasinya lagi. Nah, seperti ini ya, beda ya. Jadi kalau sebelumnya tadi sinyal menyebar kemana-mana dan tidak ada halangannya. Jadi setiap ruangan itu akan kebagian sinyal dengan satu AP saja. Nah, sekarang ketika kita buat obstacle-nya, nanti sinyalnya akan terhambat ya oleh beberapa halangan yang tadi kita buat atau obstacle-nya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan kalau misalkan kejadian seperti ini? Yang saya sarankan adalah untuk setiap ruangan kecil, kita bisa gunakan access point yang tipenya wall ya. Ini di sini saya sarankan menggunakan RAP 1200F ya. Mungkin saya bisa disable dulu simulasinya. Kita bisa pasangkan yang wall AP series mungkin di sebelah sini. Satu, lalu di sini dua. Ruangan-ruangan kecil disarankan satu AP satu ya. Kalau misalkan ada budgetnya. Tapi kalau enggak ya ini bisa di sharing sebenarnya gitu.
Ini idealnya. Jadi saya buatkan ini khusus untuk yang ideal ya. Oke, di sini lalu ada meeting room. Meeting room perkirakan 1, 2, 3, 4, 5, ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 kalau misalkan ada 2 gadget bersamaan, perkiraan 30-an ya. Oke, mungkin kalau 30-an kita sudah mulai menggunakan RAP 2200E lagi ya, seperti yang di area luar ya. Walaupun di ruang meeting, tapi dengan alasan concurrent user, saya sarankan gunakan ceiling juga, agar dia lebih stabil ya, agar lebih stabil. Oke, lalu di sini ini ruang terbuka, ruang terbuka. Nah, di sini ada private meeting lagi untuk 8 orang atau 16 perangkat perkiraan. Di sini kita bisa gunakan wall AP lagi ya, RAP 1200F. Oke, seperti ini ya. Saya bisa taruh di sini mungkin. Oke, setelah ini kita coba lakukan lagi simulasi ya. Oke, yang akan terjadi adalah sinyalnya akan lebih merata ya dibandingkan sebelumnya. Oke, nah kalau misalnya kita ketemu dengan sinyal yang kurang kuat seperti di sini ya, titik yang biru ini, mungkin kita bisa geser sedikit posisinya mungkin di sini. Oke, atau mungkin agak ke sini, pun nggak masalah ya. Ya, di sini artinya coverage-nya sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya ya. Jadi untuk kantoran dengan denah kurang lebih seperti ini. Sini kita sarankan RAP 1200F di kamar-kamar kantor atau di ruangan-ruangan kantor yang ukurannya kecil dan penggunaannya sedikit ya. Dan juga RAP 2200E ini untuk di area seperti ini ya, di area open area atau ruang meeting yang memang usernya cukup banyak. Oke. Nah ini, lalu kalau misalkan kita mau menambahkan denah untuk lantai lain, kita bisa tambah saja di sini ya, untuk menambah denah lantai 2 misalkan ya. Kalau tidak, kita tinggal hapus aja. Jadi cuma 1 lantai ya. Nah, kalau selesai, kita bisa membuat laporannya dengan pilih menu Export Report. Di sini kita bisa pilih peta mana yang akan atau denah mana yang akan kita buat. Lalu di sini ada sinyal strength dan 2,4 dan 5 GHz ya. Di sini kita bisa ekspor laporannya. Nanti akan berbentuk file dokumen. Lalu kita bisa edit isinya atau kita bisa ambil data-data di dalamnya ya. Berdasarkan heatmap yang kita buat. Oke, kita download. Nanti dia bentuknya .zip ya. Jadi kita harus ekstrak dulu file arsipnya ini ya. Seperti ini ya. Kita bisa klik di sini. Lalu kita buka laporannya ya dalam bentuk Word. Nah, inilah laporannya yang akan kita bisa gunakan sebagai proposal ya. Bahan untuk proposal yang kita gunakan untuk proyek kita ya. Oke, nah mungkin cukup sekian ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nanti kita lanjut ya di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa kembali.